Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas secara simpel menggunakan Excel. Jadi, nanti kalian akan bisa mencari validitas dan reliabilitas tanpa harus menggunakan software seperti Smartwell, SSPS, SA, atau sejenisnya. Cukup menggunakan Excel. Bagaimana? Bingung caranya? Akan saya jelaskan dalam video ini. Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afif Hadi Susanto. Saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang trainer, saya adalah seorang peneliti yang akan mengajari kalian bagaimana caranya melakukan uji validitas dan reliabilitas hanya menggunakan Excel. Simpel saja caranya, tidak perlu repot-repot. Mari kita tonton videonya sekarang juga. Oke. Kalian sudah bisa lihat laptop saya? Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya sudah punya note yang bisa kalian baca bahwa intinya uji validitas itu adalah uji yang dilakukan untuk menilai item pernyataan dalam kuesioner kalian apakah sudah valid atau belum. Apakah item tersebut dapat digunakan sebagai item yang menjelaskan dalam variabel kalian. Itu harus digunakan uji validitasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana suatu pernyataan itu dinyatakan valid? Nah, kalau bisa dinyatakan valid itu apabila nilai R hitung, nah kalian bisa lihat di sini, itu lebih besar daripada R tabel. Jadi kalau nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, dapat dinyatakan bahwa valid. Oke? Nah, bagaimana cara mencari R hitung dan R tabelnya? Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi, tonton terus. Oke. Selanjutnya, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana mencari nilai crown batch alpha dalam uji reliabilitas. Nah, sekarang pertanyaannya, uji reliabilitas ini gunanya untuk apa? Jadi, uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten atau stabil. Jadi, ini untuk melihat bagaimana instrumen penelitian kalian ini apakah bisa digunakan atau tidak dalam penelitian itu. Apakah nilainya itu konsisten dan stabil? Nah, itu kalian harus mencarinya di uji reliabilitas. Pertanyaannya adalah bagaimana dinyatakan reliable, yaitu dilihat dari nilai crown batch alpha yang nilainya itu di atas 0,7. Jadi kalau kita berdasarkan rule of thumb-nya, ketentuan umumnya, apabila nilai di atas 0,7 itu dinyatakan bahwa reliable atau konsisten. Tapi, ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa ketika nilainya itu di antara 0,6 sampai 0,7, itu dapat dinyatakan valid apabila penelitian bersifat eksploratif. Lalu yang di bawah 0,6 baru dinyatakan tidak valid. Oke, penjelasannya seperti itu dulu untuk apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang, kita langsung saja ke bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas itu sendiri. Oke. Kita masuk ke Excel-nya. Ini sudah ada data. Saya punya contoh data. Ini ada sekitar 50 responden. Dalam 50 responden ini, ada dua variabel ya, X sama Z gitu ya. Ini nilai per itemnya. Ini adalah nilai totalnya. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai R hitung. Lalu bagaimana cara mencari R hitung? Kita cari sama dengan rumusnya Corel. Nah, Corel ini kita tarik ke bawah. Ini, lalu kita klik titik koma, lalu kita bandingkan dengan nilai totalnya. Yang X dulu ya, nggak bisa langsung semua, pelan-pelan.
X dulu. Ini kita kasih tanda dolar ya, biar nilainya tidak berubah. Oke, tinggal kita tarik nih sampai ke X dulu. Ya, ini baru yang X. Sekarang kita cari yang Y. Caranya sama. Ini pakai rumus Corel. Kalau kita ini blok yang bagian sini, titik koma, kita cari yang Y. Sekarang yang bagian sini kita kasih tanda dolarnya. Enter. Lalu kita tarik. Oke, kita sudah dapat R hitungnya. Tadi yang harus kita perhatikan bahwa dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencari R tabel? Ya, kita mencari R tabel dengan cara melihat ini. Nih, tabel R koefisien korelasi sederhana. Ini cari di internet ada. Ini diproduksi oleh Pak Junaidi ini. Sangat membantu ini. Nah, tabel R ini kita tinggal cari aja di sini. Kita gunakan dengan tingkat signifikasi untuk uji dua arah 0,05. Jangan lupa rumusnya adalah N dikurangi 2, DFN dikurangi 2. Jadi apabila nilai tadi misalnya jumlah respondennya 50, itu N-nya berarti 50, kita kurangi 2, berarti 4, berapa? 48. Nilainya adalah ini. Sorry, ini 0,2787. Yes, kita copy, masukkan ke sini. Sorry. Nah, 2787 0,2787. Oke. Kita tarik sampai sini. Nah, tadi untuk syaratnya berarti apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Nah, kita gunakan rumusnya ini. If fx. Nah, kita logical testnya kan berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Kalau benar dinyatakan valid. Kalau salah dinyatakan tidak valid. Oke. Kita tarik semua. Valid semua ya. Berarti kita dapat menyatakan di sini bahwa dalam uji validitas yang telah dilakukan, item pernyataan ini dinyatakan valid dan dapat untuk menilai variabel yang kita gunakan. Selanjutnya kita ke arah uji reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas, kalau kita menggunakan Excel, rumusnya sebenarnya adalah ini. Gambarnya akan terlihat rumit ya, apa sih ini sebenarnya, cuma kalau nanti kita sudah melakukannya ya nanti akan gampang. Oke. Selanjutnya kita klik sama dengan varian. Nah, ini var. Oke. Tinggal kita blok bagian atasnya. Enter. Oke. Kita sinikan. Ya. Varian semua. Sebenarnya sampai sini sudah sih. Oke. Sampai semua ya. Oke. Kita cari yang X dulu deh. Kita cari yang X. Berarti kan. Oke. Jumlah varian. Nah, jumlah varian ini adalah sum total dari ini sampai sini. Nah, untuk X per variannya, enter, dapat jumlah varian. Sekarang untuk varian total yang kita peroleh, kita dapatkan dari nilai ini, nilai X-nya ini. Kita copy. Paste. Oh, salah ini angka.
Oke, diperolehlah hasil ini, jumlah varian dan varian total. Selanjutnya, tinggal kita masukkan di sini menggunakan rumusnya sama dengan K itu adalah jumlah item pernyataannya. Berarti kan sama dengan 4 dibagi dalam kurung 4 kurangi 1 tutup kurung terus dikali mana kalinya? Ini kali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung lagi ini kan SI itu adalah jumlah varian dibagi ini tutup kurung satu lagi. Enter. Oke. Kita peroleh nilai ini. Nilai yang diperoleh itu adalah 0,8298 seterusnya. Atau bisa kita bulatkan menjadi 0,83. 0,83 memenuhi syarat di atas 0,7. Berarti keterangannya reliable. Oke, berarti untuk yang X atau yang variabel X itu dinyatakan reliable. Mudah kan untuk menggunakan ini, cuma mungkin akan sedikit tricky-nya nanti di bagian ini yang memasukkan rumusnya. Jadi kalian harus sedikit teliti di bagian ini sehingga nanti nilainya kalian dapat memperoleh dengan baik. Oke, mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana caranya untuk bisa mengetahui nilai validitas dan nilai reliabilitas. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk belajar melakukan olah data. Dan di channel saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan olah data atau kaitannya dengan penelitian dengan cara yang lebih santuy. Karena kita masih Gen Z ya, yang dimana kalau terlalu serius juga kalian nanti akan bingung. Jadi saya akan mencoba menjelaskan secara santuy dan secara terserah saya dengan style saya sendiri, tidak terlalu formal. Oke, jadi jangan lupa subscribe ya. Oh salah ini, tidak saya. Subscribe channel saya, dosen Geliat untuk dapat terus memberikan ilmu kaitannya dengan penelitian, pendidikan, olah data dan sejenisnya, dan bisa memberikan dampak yang besar bagi lebih banyak orang lagi. Gitu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geliat dan salam semangat untuk semuanya.